Pemirsa, jumpa kembali dalam dialog National Intelligence Estimate. Perubahan peta politik Arab Saudi dalam mewujudkan visi 2003 menjadi topik pembicaraan kami pada hari ini. Beberapa tahun terakhir di Arab Saudi telah terjadi perubahan politik yang cukup signifikan. Negara tujuan haji dan umroh dari banyak orang Indonesia ini mulai membuka diri terhadap masyarakat dunia. Salah satu contohnya adalah adanya modernisasi budaya. Perubahan demi perubahan dilakukan oleh Raja Salman yang didukung oleh putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman dalam mewujudkan visi 2030. Hal ini menjadi kunci dari reformasi yang dilakukan oleh kerajaan yang dikenal konservatif itu. Visi 2030 ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Adapun visi 2030 yang disampaikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama adalah menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Kedua, determinasi sebagai kekuatan investasi global. Dan ketiga, mengubah Arab Saudi menjadi perantara bagi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Pangeran Muhammad bin Salman merupakan sosok yang menjadi penggerak perubahan di Arab Saudi, di mana ia telah melakukan beberapa kebijakan yang tentu berpengaruh bagi negara-negara Timur Tengah lainnya, serta negara Barat seperti Amerika, Eropa, bahkan kemungkinan dengan Israel. Dan tentunya bagi Indonesia sendiri yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Arab Saudi sejak lama. Saat ini di studio telah hadir bersama saya narasumber kami, Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan, SU. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat datang Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan di studio. Pagi, Bung Adrian. Ya, gimana lama nggak jumpa ini? Ya Pak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang perubahan-perubahan di Arab Saudi. Ya. Tapi sebelum itu mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adrian diundang ke forum yang hebat ini sebagai bagian dari tukar gagasan. Jadi lama nggak jumpa, sebenarnya ada perubahan-perubahan yang pada diri saya gitu. Beberapa tahun lalu saya ketua Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tapi setelah pensiun sudah pindah Bung Adrian, jadi nggak jadi di institusi negara UIN kan gitu. Jadi, pindah ke Universitas Muhammadiyah Surakarta karena Universitas Muhammadiyah Surakarta mau mendirikan prodi doktor gitu, butuh guru besar, nah cari yang sudah pensiun itu, limpahan dari yang negeri-negeri itu. Iya Pak, sebagai seorang analis masalah sosial budaya, saya lihat Bapak menulis buku banyak sekali termasuk Post-Truth Society. Kebetulan kita kan membahas tentang perubahan-perubahan dunia sekarang dan hubungannya terhadap Indonesia. Bagaimana Bapak melihat perubahan-perubahan secara umum di Saudi Arabia ini bisa terjadi? Ya. Jadi apa ya, post-truth itu lebih mencerminkan agak diametral dari kebakuan kitab suci. Jadi kalau kitab suci kan baku, enggak dirubah ya. Tapi justru post-truth itu changeable, jadi terus-menerus cair gitu. Dia berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sesuai dengan perubahan zaman gitu. Dan itu dan ini nilai-nilai. Iya, nilai-nilai. Jadi nilai-nilai kehidupan udah berubah juga. Nah, oleh karena itu dalam merespon perubahan Saudi itu menunjukkan bahwa analisa ahli Fadlur Rahman itu benar. Jadi kitab suci itu intinya morality, etika.
kemanusiaan dan bentuknya yang bisa berubah-ubah. Jadi sebenarnya perubahan Saudi itu memicu penafsiran yang radikal terhadap ayat suci yang seperti ramalan Susuluh itu di masa depan itu agama itu lebih mengedepankan etika kemanusiaan universal yang menjadi rumah bersama dari semua agama. Kalau kita melihat perubahan di Arab Saudi sekarang, apakah itu karena pengaruh lingkungan global, tekanan-tekanan demokratisasi, liberalisasi, atau ada kesadaran sendiri, atau ada apa yang terjadi di Saudi? Ya, saya kira ini semacam multifaktor ya. Jadi ada soal-soal internal, jadi resource Arab Saudi yang semakin berkurang, lalu kemudian ada tantangan-tantangan global. Saya kira sudah sejak beberapa abad Saudi tidak lagi menjadi center budaya dari Islam dunia, tetapi sudah lama diambil oleh Mesir, oleh Iran, oleh Turki. Di saat yang sama ada desakan-desakan global, sehingga ya. Jadi ini kira-kira kita sebagai kesadaran nasional gitu harus berubah kalau mereka bisa menghadapi tantangan dunia ke depan. Bagaimana Bapak melihat itu? Iya, memang itu satu kebutuhan. Jadi kebutuhan. Perubahan radikal itu seberapa cepat kita merespon alam semesta, perubahan sosial budaya yang begitu radikal, revolusioner yang dipicu terutama oleh teknologi informasi. Iya, jadi apa-apa yang dulu tuh mungkin kaku, sakral, dan itu tabu. Iya, tabu. Sekarang mulai terbuka. Cair. Misalnya wanita bisa nyetir sendiri. Tidak harus pakai. Nggak boleh keluar. Sekarang belanja sendiri. Gitu. Iya. Kemudian musik. Iya. Jadi memenuhi kebutuhan dasar manusia yang semua orang butuh. Iya. Nah, yang dulu dilarang-larang nggak bisa lagi sekarang. Seberapa kira-kira efektif perubahan yang terjadi kalau kita melihat di dalam negeri Saudi Arabia sendiri, kan banyak ulama-ulama juga yang menentang itu. Bapak melihatnya seperti apa? Saya kira yang menang perubahan. Perubahan? Iya. Cuma saya khawatir justru pengaruhnya ke Indonesia itu bisa sebaliknya. Oh. Bisa itu memicu self-radicalism. Karena nanti itu kan bukan hanya post-truth society, tapi post-truth religion. Jadi agama menjadi sangat subjektif, menjadi sangat cair gitu. Sehingga saya sering menyebut teman-teman radikal gitu. Karena teman-teman radikal itu sebenarnya punya visi yang mulia, hanya caranya yang memaksa orang itu yang jadi persoalan. Itu menjadi tidak kehilangan kiblat gitu. Jadi perubahan kalau kita melihat itu dia positif, juga bisa negatif. Iya. Karena selama ini kan Saudi tidak menjadi sentrum dari dinamika sosial budaya umat Islam di dunia. Itu kan sudah lama tadi saya sebutkan, terutama yang menjadi rujukan kelompok-kelompok yang selama ini disebut radikal teroris itu kan Ikhwanul Muslimin di Mesir kan. Mesir. Bukan Saudi. Bukan. Hanya Saudi itu ada Wahabi yang pada doktrin tauhidnya, tapi bukan pada gerakannya. Jadi ini memang sinergi antara Wahabi dengan gerakan radikal di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Itu yang apakah Mesir mempengaruhi Saudi Arabia atau Arabia yang mempengaruhi Mesir? Saya kira sudah lama kan pusat peradaban yang tadi disebutkan oleh Bung Adrian mengenai haji dan umroh itu kan menjadi sengketa lama. Sejak lama menjadi perebutan seperti Turki, Iran dan lain sebagainya. Betul. Dan itu Saudi semakin khawatir untuk itu sehingga cepat-cepat dia melakukan perubahan. Dan sekarang kita kelihatannya Turki yang lebih menonjol. Nah itu jadi ini kan sentimen lama sudah jatuhnya sistem khilafah itu kan seolah-olah center itu diambil komando diambil oleh Saudi, tapi Saudi kan tidak sukses lah, sehingga kemudian ada rivalitas
Turki, Iran, Mesir dengan Saudi. Dari beberapa pernyataan dari Raja Muhammad bin Salman terakhir, saya lihat bahwa dia mempunyai dream, dia mempunyai suatu impian bahwa ke depan negara-negara Arab itu akan menjadi Eropa di masa ke depan. Kira-kira Bapak melihat gimana visi dia ini ke depan 2030? Ya mungkin Eropa dalam pengertian kebebasan gitu ya. Maksudnya peradaban. Kebebasan dan maju, tapi saya kira kalau Eropa berhenti, Eropa kan tidak berhenti. Jadi ini seberapa percepatan perubahan di lingkungan Timur Tengah dan negara-negara Islam, ini kan sebenarnya semakin dekat antara peradaban Islam dan peradaban Eropa. Betul. Tapi seberapa cepat, jadi kalau Eropa itu bergerak satu langkah, ini negara-negara Islam itu harus bergerak 3-4 langkah. Kalau sama perubahan percepatannya nanti ketinggalan lagi gitu. Ketinggalan lagi akan menimbulkan persoalan baru lagi, kecuali kalau ada, saya kira sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah lama mengusulkan perlunya interpretasi ulang terhadap agama Islam, dan ini dilakukan sendiri oleh Saudi sekarang yang dulu menjadi center doktrin tauhid itu. Hanya saja teman-teman radikal itu kan menjadi kehilangan pedoman. Nah, oleh karena itu kemudian menurut saya khawatir justru menimbulkan kapitalisasi self radikalisme itu. Iya. Jadi dengan Presiden Turki sekarang ya menjadi kayaknya rujukan. Setiap kali dia berbicara tentang hal-hal yang menyangkut Islam menjadi referensi, Pak. Dan mereka mengharapkan 1924, sebelum 1924 akan terjadi. Gimana Bapak melihat itu? Ya, saya kira semacam Turki itu semacam kalau pelopor yang tidak pernah diikuti gitu. Jadi memicu saja tapi nanti ditinggalkan aja si Turki begitu. itu. Nah, yang jadi soal sekarang bagaimana Indonesia menempatkan diri gitu. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya basis ideologi yang responsibel terhadap perubahan-perubahan besar, yaitu Pancasila. Cuma yang jadi persoalan tafsir konkret bagaimana ideologi Pancasila itu mewarnai daily life-nya itu yang masih ada kesenjangan. Ini persoalan besar yang harus direspon oleh umat Islam, karena umat Islam mayoritas penduduk. Ya, saya melihatnya begini Pak, kan alasan ekonomi juga. Pada suatu saat minyak itu kan akan habis, dan sudah kalau kita melihat di Uni Emirat Arab seperti Dubai, Abu Dhabi, mereka melakukan perubahan yang sangat besar. Bagaimana memajukan para wisata, dia lebih terbuka untuk semua agama misalnya, dan Saudi Arabia berusaha untuk engage dengan itu. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai suatu alasan atau ada faktor budaya yang mau dirubah oleh Raja Arab? Nah, di sini yang dulu saya pernah menulis di beberapa buku saya, yang sudah lama saya mengusulkan, saya memberi sebutan ada dua. Jadi ada spiritualisasi syariah. Jadi syariah itu kan dalam pengertian fikih itu kan baku dan standar, kaku, karena pedoman hidup day to day, time to time gitu, yang seolah-olah itulah Islam, padahal itu tafsir. Betul. Sehingga membutuhkan spiritualisasi. Kalau masuk ke alam roh itu kan jadi terbuka, jadi cair. Yang kedua, substansialisasi. Jadi kita mesti menangkap esensinya, jadi akarnya, sehingga bentuknya bisa berubah-ubah gitu. Dari situ kemudian Indonesia punya modal besar sejak zaman kemerdekaan, misalnya yang kompromi munculnya kemudian Pancasila itu kan luar biasa, negosiasi antara yang baku dan yang cair, yang kecerdasan lokal itu yang memunculkan ideologi yang futuris Pancasila itu. Cuma yang jadi persoalan ialah bagaimana kita memperoleh kesepakatan ulang
di dalam menafsirkan Pancasila sehingga bisa menjadi pedoman yang lebih praktis di dalam bagaimana kita beragama, bagaimana kita bersosial, dan di sini membutuhkan tadi yang saya sebut di depan analisa Fazlur Rahman, jadi bahwa inti dari Islam itu kemanusiaan, dan itu juga didukung oleh sosiolog misalnya si August Comte. Jadi agama masa depan itu agama kemanusiaan. Jadi tergantung takdir Tuhan aja, apakah Bung Adrian dari Kristiani atau jadi Muslim, saya jadi Kristen atau jadi Muslim, itu kan tergantung Tuhan. Manusia hanya memberi fasilitas untuk orang tumbuh memenuhi persyarat dapat hidayah atau tidak. Tapi kadang-kadang kita tidak konsisten. Di satu sisi percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa menentukan apapun, di sisi lain kita ngotot seperti Tuhan, seolah-olah kita menjadi Tuhan, lebih Tuhan daripada Tuhan gitu. Nah ini yang seringkali kemudian mengkompori teman-teman yang terperangkap dalam radikalisme dan terorisme itu. Profesor Mulkan, mungkin Bapak bisa melihat tentang bagaimana kelompok-kelompok yang ada di Saudi Arabia, di Timur Tengah khususnya, dan pengaruhnya ke negara-negara Muslim seperti Al-Qaeda, ISIS, kemudian kita kemarin Jemaah Islamiyah, kemudian HTI kita. Bagaimana mereka eksistensinya seperti apa ke depan? Karena nampaknya di Arab Saudi sangat keras, misalnya terhadap kelompok-kelompok apa yang tadi Bapak sebutkan. HTI. Artinya iya, Hizbut Tahrir. Iya. Ya saya kira ini mungkin memang butuh kekuatan pemersatu yang menggerakkan gagasan-gagasan Islam kemanusiaan itu. Dan di sini sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab untuk memicu, memberi fasilitas agar kan dulu sudah pernah dimulai setidaknya setelah Indonesia merdeka itu, terutama Nurcholish sama Gus Dur. Yang namanya Nurcholish itu kontekstualisasi, kalau Gus Dur itu pribumisasi. Jadi bagaimana Islam itu down to earth, dari langit turun ke bawah. Karena bagaimanapun beragama itu becoming, tidak pernah selesai, sehingga semakin naik ke tingkat yang lebih sempurna gitu. Dan ini terus-menerus akan berkembang berubah. Nah pemerintah menurut saya punya tugas untuk memberi fasilitas agar gerakan-gerakan yang lebih humanis itu menjadi berkembang dan menjadi trendsetter di antara. Muhammadiyah dan NU punya peran modal besar, tapi saya kira mereka juga punya punya kelemahan ketika tidak seluruh pengikutnya bisa dikontrol sesuai dengan ideologi yang sudah disepakati bersama oleh mereka. Nah, pemerintah menurut saya punya peran besar untuk tadi mempromosikan dan memberi fasilitas, memberi ruang bergerak lebih leluasa bagi organisasi-organisasi yang mungkin boleh kita sebut mainstream itu di arus utama di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di bawah pemerintahan Jokowi sudah tegas-tegas menyatakan itu. Sudah membatasi gerakan-gerakan yang intoleran, radikal dan lain-lain dengan membubarkan beberapa organisasi itu. Bapak melihat ini ke depan gimana? Kan secara organisasi kan dibubarkan, tapi ideologi itu kan tertanam. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya justru karena menurut saya apa ajaran atau nilai-nilai untuk membendung ini tidak bisa kita buat bendungan gitu ya. Tetapi karena nanti ini akan justru meluber. Tapi yang penting justru bagaimana sisi yang humanis ini diberi ruang untuk membesar, sehingga ini makin mengecil, tidak ada ruang gitu. Kalau kemudian yang sering disebut oleh para ahli silent majority itu tidak kemudian bercakap, tidak speak up, ya ini nanti seperti pembiaran gitu. Jadi justru ini peran pemerintah menurut saya bukan hanya
melarang, memberhentikan, membubarkan itu oke. Tapi tindak lanjutnya adalah memberi ruang agar organisasi Islam mainstream ini, apapun namanya, NU, Muhammadiyah atau yang lain-lain, itu kemudian bisa speak up, bisa kemudian mengimplementasikan, karena mereka kan ya punya modal sosial yang cukup besar, tapi kan tidak cukup itu. Iya Pak, betul. Itu butuh enforcement, endorsement dari pemerintah. Ya, ini masalah budaya nasional Indonesia kan berbeda Pak dengan budaya Arab, budaya Eropa. Kemudian hubungan sosial kita kan sangat berlainan Pak. Kita penuh etika, sopan santun dan lain-lain. Kedepannya seperti apa kira-kira dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan regional di Iya, saya pernah nulis buku kecil gitu yang diterbitkan oleh Canisius. Nanti ke depan akan seperti itu. Jadi kalau masing-masing semua agama itu kemana duduk manis lalu membuka hatinya semua, kan semua sesungguhnya yang dipercaya mereka itu kan sama sesungguhnya. Maka saya kemudian menulis buku kecil yang satu Tuhan 1000 tafsir itu. Jadi sama Tuhan Kristiani, Tuhan Buddhis, Tuhan Hindu, Tuhan Islam. Saya pernah ke Cine gitu, ketemu Sri Bakawan yang ribuan orang tiap hari datang. Ketika kemudian kita bercengkerama, sama ternyata Tuhan yang dimaksud ya itu. Cuma namanya berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Sehingga kalau nanti ke depan itu akan begitu, sehingga apa ya, etika kemanusiaan universal itu jadi rumah bersama di antara. Nah nanti lalu kemudian cara menyembah sesuai pengalaman berbeda-beda. Iya, jadi sebenarnya masalah penafsiran. Iya. Seperti katakanlah Islam, Kristen, Yudisme, kita mengakui Allah, Abraham, Ishak dan Yakob. Tapi penafsirannya berbeda-beda. Dan nyebutnya pun berbeda-beda kan? Nyebutnya berbeda-beda. Padahal ya itu yang dimaksud kan? Iya. Bendanya sama kan? Bendanya sama. Itu. Ya. Oke, terlepas dari itu, kita melihat bangsa kita ke depan. Kita mempunyai keinginan atau mempunyai visi 2045. Bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Untuk itu maka diperlukan semuanya harus baik, semuanya harus bisa diatur. Bapak melihat ke depan seperti apa sih masalah budaya kita, hubungan sosial masyarakat kita ke depan, apakah bisa menjadi sesuatu yang menghalangi visi Indonesia tersebut, Pak? Ya, saya kira alam Indonesia itu kan berbeda dengan Timur Tengah dan berbeda dengan Eropa gitu. Dan oleh karena itu orang Indonesia itu sebenarnya lebih cair ya, lebih bisa bekerja sama. Cuma kadang-kadang kepentingan sesaat itu yang kemudian membelah, mensegregasi di antara kelompok. Bahkan di antara satu agama pun kemudian ada segregasi yang sangat ekstrim gitu. Apabila kemudian kita tadi usul saya ada substansialisasi, masuk ke akarnya, itu menjadi modal besar bagi. Maksudnya apa Pak? Lebih dijelaskan sedikit. Misalnya gini ya. Syariah itu kemudian diterjemahkan dalam fikih. Fikih itu aturan rigid yang sangat rigid. Kalau sholat misalnya, kalau saya Islam ya, kalau sholat itu sangat rigid sekali. Kalau menurut aturan fikih itu harus dijajar ini, jajar dengan ini. Kadang-kadang orang yang begitu kaku itu rendah sedikit sudah salah sudah neraka kan gitu loh. Padahal kan substansinya itu merendahkan diri ada di hadapan Tuhan, apapun bentuknya. Betul. Kalau kemudian kita keliling ke negara-negara Islam juga macam-macam itu. Ada yang kalau sholat itu lepas tangan dari, maksudnya lepas tangan gitu. Kalau di Indonesia itu kan begini lalu gitu lah. Di beberapa daerah tidak begitu. Allahu Akbar lepas itu. Bagaimana kalau kemudian itulah yang butuh yang saya sebut substansialisasi. Esensi dari aturan fikih itu apa?
Sehingga bentuk luarnya ini kalau ya kadang-kadang kita apa ya, nggak suka filsafat, tapi bagaimanapun itu Socrates, Aristoteles sudah menyebut itu. Betul. Itu formnya itu bisa macam-macam, tapi meternya itu sama gitu loh. Esensinya, substansialisasi itu kita mesti melihat akarnya, hakikatnya. Jadi substansialisasi menghakikatkan. Dan itu ada seorang ahli syariah yang Jasir Auda namanya, orang Timur Tengah tapi kemudian besar di Eropa. Ada penafsiran baru bahwa dulu misalnya apa ya, fungsi syariah ada 5. Salah satu diantaranya adalah hifdzuddin. Hifdzuddin itu memelihara agama. Dulu tafsirnya membela agama itu membela Islam. Sekarang tidak begitu. Hifdzuddin itu justru Islam itu harus menjamin kemerdekaan berkeyakinan apapun. Nah, misalnya itu karena substansinya kan orang-orang yang Kristen yang menyembah Tuhan ya itu juga. Hanya karena pengalaman empirik yang berbeda, maka bentuknya jadi berbeda, sebutannya berbeda, diksinya jadi berbeda. Gitu yang saya maksud substansialisasi gitu. Kalau kita masuk ke dalam intinya kan, oh ternyata sama ya. Di dalam Jawa itu ada dulu percakapan antara Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu bekas pembesar Majapahit, Hindu, ya. Siti Jenar Islam. Lalu mereka berdua bercengkrama tentang apa yang sedang kita cari. Akhirnya ketemu, oh sama ternyata kita. Itu pada substansinya. Akhirnya mereka bersepakat berdua. Nah, cara seperti itu saya kira ke depan perlu dilakukan oleh negara ya, agar kalau tidak gini, kehidupan kita semakin terbuka dan perubahan selalu terjadi cepat, yang para ahli kemudian menyebut disruptif itu. Ya. Disruptif itu kalau saya bayangkan ini ya, perubahan belum menjadi lembaga yang mentradisi, belum dipahami masyarakat, sudah berubah lagi. Betul. Sehingga orang selalu dalam situasi anomali, tidak jelas. Dalam situasi itu, syariah itu baku. Yang tadi seperti kalau diukur betul, turun sedikit sudah salah. Akhirnya kan semua orang jadi salah. Padahal tidak ada kompromi dengan itu. Sehingga yang ada ya, harus dirusak semua itu yang berbeda. Nah ini akan menimbulkan apa ya, pertengkaran yang luar biasa dahsyat di Indonesia. Apabila nanti ini kan sudah perubahan-perubahan besar yang sudah semakin tidak terkendali, ini kan sudah mulai masuk ke dunia kita. Betul. Apalagi khususnya di akar rumput, pada akar hukum, nah itu, akar rumput. Akar rumput itu kan tidak punya, maaf ya, bukan saya menganggap ini bodoh, tapi karena situasi sosialnya, mereka tidak punya keluasan pikiran, sehingga yang ada ya yang sudah dipahami masa lalu, sehingga akar rumput lebih mudah dibakar daripada, karena jalan pikirnya nggak ada, ini atau itu. Yang lebih berbahaya lagi digunakan sebagai alat politik. Nah itu dia, itu kepentingan sesaat itu. Itu tantangan negara ke depan. Iya, itu oleh karena itu saya kira negara sudah waktunya sekarang bukan intervensi ya, tapi memberi fasilitas kepada penafsiran baru agar kemudian seperti misalnya sekarang Saudi. Ini fungsi siapa Pak di negara dalam konstruksi negara kita kan kita aturan main sudah ada, undang-undang sudah ada, kemudian instrumennya sudah ada. Sebenarnya kapasitas siapa Pak sebenarnya? Nah, di sini menurut lembaga negara yang ada, saya kira Badan Intelijen Negara yang punya kewenangan untuk itu, memprediksi, memperakirakan, dan kemudian memberi saran kepada pemerintah. Itu yang harus dilakukan. Saya kira sudah waktunya BIN masuk ke wilayah yang sangat sangat sensitif. Ya. Ini kalau nggak dimasuki ini, kita akan biar liar, bisa liar nih jadi ke depan. Bisa liar. Itu yang justru bagaimana Indonesia punya modal sosial, kecerdasan lokal. Dan ini akar masalahnya, intoleran, radikalisme. Itu kan sesungguhnya Bung Adrian begini,
teman-teman radikal itu kan sebenarnya punya niat mulia Betul. agar semua orang masuk surga. Kan bagus loh. Bagus. Hanya yang salah itu harus sesuai dengan maunya. Nah itu. Kalau tidak mau ya harus dihabisi, ya itu yang. Iya, karena mereka dan kita semua sepakat itu keyakinan, iman. Iya. Iya. Ya cuma Tapi, kan itu berdasar pemahaman. pemahaman, betul. Sehingga masih ada ruang untuk mengubah mereka dengan mengajak dialog gitu. Iya. Lalu kemudian dicontohkan pada fakta-fakta kehidupan. Saya kira masih ada jalan lah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan ini BIN tugasnya yang kedua, nanti dikumpulkan para ahli banyak sekali. Para ahli di kampus-kampus itu ya, yang bisa dikumpulkan, lalu suruh nulis buku atau suruh mubalek atau juru-juru dakwah yang piawai itu dikumpulkan, diberi ini, tolong titipkan pesan ini, nanti disampaikan di khutbah-khutbah di gereja-gereja, di masjid. Oh, bagus sekali itu. Ya, Saya kira Indonesia punya peluang untuk apa ya? Kalau kebetulan saya baru membaca kembali tulisan Ibnu Khaldun. Oke. Salah satu yang menarik buat saya itu beliau membuat prediksi tentang lompatan epistemologis. Jadi sudah kalau kita berpikir dan lompatan psikologis, epistemologis. Jadi nanti kalau kita mencikaji sesuatu, kita akan sampai pada satu situasi yang tidak terbayang. Bukan urutan deret ukur, tapi melompat kuantum. Kuantum. Nah, sehingga ada quantum leap macam-macam. Gitu. Sehingga kita bisa meloncat, ya, mendahului Eropa misalnya. Bisa itu. Kalau kita kumpulkan para ahli di bidangnya masing-masing, diberi pekerjaan untuk nulis ini, meneliti ini. Saya kira tidak lama, 10-20 tahun. Seperti sering dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, kita harus kerja cepat dan tepat. Iya. Suatu lompatan kalau tidak cepat dan tepat, ya ketinggalan. Ya misalnya gini, ini sekarang yang sedang ramai minyak goreng. Ya. Nah, kalau kita kumpulkan ahli-ahli pertanian, ahli biologi kan bisa itu. Kekayaan Indonesia itu kan sebenarnya secara kuantitas terpenuhi, tapi ini kan ada permainan nah, ya itu pasar. Itu dia yang. Tapi kan kalau sejak awal sudah dirancang dengan baik, dengan manis, itu kan pedagang juga untung, kemudian rakyat juga bisa sejahtera kan gitu. Jadi tidak dadakan itu butuh. Ya, karena itu masalah bisnis, masalah dagang itu kan mereka ingin mendapat untung sebanyak mungkin. Kalau harga pasar di luar negeri baik, ya mereka jual keluar, kasihan dalam negeri. Betul juga. Betul, Jadi memang harus ada prediksi hal-hal yang bersifat ancaman bagi kepentingan negara. Nah, berdasar ancaman itulah kita kemudian merespon. Apa yang harus kita lakukan agar ancaman tidak terjadi, kan gitu. Jadi kita kembali lagi ke keahlian Bapak sebagai seorang analis sosial dan budaya. Siap. Kita ini kan beragam etnis, beragam suku, bineka tunggal ika. Dan kita mampu menunjukkan bahwa kita ini mampu gitu, Pak. Kalau negara lain seperti Uni Soviet terpecah. Berbagai sejarah mengatakan bahwa Eropa kan juga babak belur. Ya. Dan kita masih bisa survive. Bagaimana Bapak melihat itu secara kepakaran Bapak? Iya, walaupun mungkin utopis ya. Ini sedikit prediksi dan ramalan ke depan. Semacam utopia ya, tapi itu kan bukan suatu mimpi, kan boleh. Sepanjang didukung oleh fakta-fakta. Sesungguhnya apabila kita itu kan ya bagaimanapun memang dunia peradaban selama ini itu didominasi oleh Eropa ya. Apa-apa yang terjadi di Eropa lalu menyebar seluruhnya ke segala jurusan di dunia termasuk di Indonesia. Nah, persoalannya kan kita punya potensi yang tidak pernah diaktualisasi. Nah, sudah waktunya kembali lagi pemerintah untuk mengumpulkan mereka-mereka yang ahli di bidangnya untuk melakukan penelitian-penelitian termasuk bagaimana mengaplikasikannya. Dan dengan cara begitu saya kira Indonesia seperti tadi bisa melakukan lompatan epistemologis
yang bisa memandu, dan ini tugas pemerintah. Ya, jadi perubahan budaya itu kan tidak, dan teknologi ini kan sangat berpengaruh Pak terhadap budaya. Kemudian kita melihat bahwa generasi sekarang Z atau berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Kira-kira generasi muda kita ke depannya apa yang harus kita lakukan? Di sini kita mesti, kebetulan saya baru saja menulis artikel gitu. Ini soal pendidikan, soal pembelajaran. Ya, supaya mereka tidak intoleran lagi, supaya mereka tidak radikal lagi. Gimana kita harus lakukan? Sebenarnya para ahli pendidikan juga sudah memberi, ya yang paling kontroversial mungkin adalah Iwan Illich ya, yang deschooling gitu. Sesungguhnya pendidikan kita itu kan harus bisa memberi ruang bagi anak-anak muda untuk memperkaya pengalamannya di lapangan. Nah, pendidikan kita itu sebenarnya memberi bekal saja kepada anak-anak untuk bisa membaca, untuk bisa menata jalan pikirannya, lalu kemudian dibuka ruang untuk berkreasi, yaitu dengan apa? Dengan perpustakaan, dengan laboratorium, dan itu diberi kebebasan anak-anak itu, lalu dipandu oleh dosen-dosen yang visioner. Nanti akan muncul itu seperti, walaupun negatif ya, si Ken sama Doni Salaman itu kan anak-anak yang cerdas tapi salah ya, karena tidak dipandu, dan banyak hal yang anak-anak tingkat SMA, SMP, misalnya di beberapa waktu lalu di Sulawesi ada seorang lulusan SD gitu yang bisa merakit pesawat. Lah kalau bakat-bakat ini kan dulunya banyak sekali. Banyak, kita punya potensi besar sekali. Besar sekali. Cuma bagaimana kemudian negara sekali lagi memberi fasilitas itu agar bisa tumbuh. Iya Pak. Kita kembali lagi kepada topik kita. Bahwa benang merah apa yang terjadi di Saudi Arabia, di kerajaan Saudi Arabia dengan kebijakan-kebijakan barunya itu tentunya membawa pengaruh kepada Indonesia. Ya, tentu. Positif dan negatif. Betul. Bagaimana seperti lembaga-lembaga kita, ini masalah ideologi Pancasila mampu kita memperkuat dan kita bisa mengamalkan ke seluruh generasi muda kita ke depan, Pak. Kembali seperti tadi, jadi untuk agar para aktivis gerakan agama ini bisa bersepakat, ya, karena kalau nggak nanti dia eker-ekeran sendiri, tidak mikirkan Pancasilanya, sehingga kita mesti dorong mereka untuk berada dalam satu ruang. Caranya bagaimana? Yang tadi, kalau dalam Islam ya saya sebut tadi substansialisasi syariah itu. Lalu kalau sudah sampai sini nanti akan ketemu. Jadi syariah itu kan sesungguhnya intinya public good. Apa yang public good. Yeah. Ini kan ketemu nanti dengan Pancasila. Jadi artinya ya Pancasila itu ya syariah, syariah ya Pancasila. Tapi bukan pada bentuk formalnya. Inti dari syariah itu kan sebenarnya untuk kepentingan umum, agar semua orang sejahtera, tidak saling menikam satu yang lain, kan gitu sebenarnya. Lalu diaturlah dengan tidak boleh hitam putih gitu. Ini Pancasila ini harus kalau pakai bahwa hakikat itu di bawah itu harus diturunkan itu. Kalau hakikat itu di atas itu harus dinaikkan. Jadi syariah dinaikkan lalu kemudian ketemulah hakikatnya atau diturunkan gitu. Nah, di situ nanti ketemu yang namanya public good. Nah, di sini Pancasila juga begitu kan, nanti ketemu. Oleh karena tidak ada persoalan. Sehingga yang jadi pekerjaan rumah ialah bagaimana mensejahterakan semua orang, bagaimana tersenyum kepada semua orang. Lalu bagaimana nanti Tuhan, ya Tuhan akan, kan Tuhan Maha Kuasa. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Iya, jadi serahkan saja pada Tuhan, tidak usah kita. Saya pernah Gus Dur bahkan kadang-kadang, walaupun Gus Dur terlalu besar ya, tapi kadang-kadang sama dengan apa yang saya katakan. Seringkali orang-orang yang intoleran, yang kemudian radikal itu
menjadi penguasa lebih hebat dari Tuhan gitu loh. Jadi menentukan ini kamu harus kan itu hak Tuhan, masa dia yang menentukan. Nah, kalau kemudian kita masuk ke dalam hakikat syariah, maka orang menjadi wise. Ya. Menjadi kalau orang Jawa itu maksud orang Jawa. Iya. Menjadi lembah mana, Iya, Pak. menjadi handsome kan itu. Betul. Itu kan enak itu. Iya. Oke, Pak. Sesuai dengan judul channel kita, bagaimana estimasi Profesor Mulkan ke depan Indonesia 2045 akan tercapai sebesar apa optimisme Profesor? Ya, ini hipotesa prediksi hipotetis. Ya. Jadi sepanjang yang tadi substansialisasi bukan merubah syariah, enggak. Ini semua orang yang melaksanakan syariah itu harus tahu hakikat syariah itu adalah public good. Sepanjang itu kemudian menjadi mainstream, menjadi arus utama, saya kira 45 itu saya setuju itu sebuah Indonesia bisa maju Indonesia dan mungkin melebihi Eropa. Iya. Karena kan resource kita jauh kita lebih kuat, kita besar, lebih banyak, lebih komplit, ya. Semua ada gitu. Iya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, apabila kemudian kita masuk ke situ, saya kok optimis itu. Tetapi kalau gagal, nah ini jangan sampai Indonesia emas, tapi kita bertempur sendiri. Bagaimana Bapak melihat masyarakat sekarang? Apa sudah mampu secara politik memilih seorang pimpinan negara, apa presiden itu yang punya visi kenegaraan atau yang lebih ke ekstrim-ekstriman tadi, Pak? Gimana Bapak melihat masyarakat kita sekarang secara umum? Kalau kita melihat perkembangan setelah merdeka itu kan sebenarnya resistensi. Jadi kadang-kadang orang-orang beragama itu memang berpikir jangka pendek ya. Ini seolah-olah bagi kaum radikal itu pemerintah Indonesia itu kelanjutan dari penjajah, yang kafir, yang tauhid, gitu. Tapi kalau kemudian kita melihat sejarah itu, ini anehnya, uniknya, misterinya sejarah ya. Konsentrasi radikal pemberontak masih ada sekarang. Masih ada. Jadi bagaimana kemudian ini diturunkan dari mulut ke mulut itu. Jadi misalnya di Aceh, di Sumatera Barat, lalu di Lampung, itu jejaknya ada sejak zaman kemerdekaan. Lalu di Jawa Barat, di Priangan, lalu kemudian di Jawa bagian selatan, lalu di Sulawesi, di sekitar Sulu, Sulawesi, Karimun, semua ada itu. Tapi mereka kan juga kemudian ada tanda-tanda sekurang-kurangnya karena mereka juga dengan piawai memanfaatkan alat perangkat komunikasi modern, sebenarnya mereka juga mulai terbuka. Cuma yang menurut saya, nah ini peran pemerintah. Bagaimana pembukaan mereka itu menjadi lebih besar gitu loh, sehingga cepat mereka bisa menyesuaikan diri, gitu. Iya, Pak. Ini menjadi bagaimana Bapak melihat apakah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi sudah on the track untuk isu-isu yang kita bahas? Saya kira kebijakan Jokowi cukup responsif ya, cukup membuka. Sudah menyentuh masalah-masalah operasional dan teknis. Misalnya kemarin masalah halal juga. Ya. Sudah sampai ke sana. Cuma ini komunikasi dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang selama ini anti pemerintah itu yang kayaknya harus diperkuat lagi. Ya. Nah, caranya lewat organisasi mainstream itu. Ya. Mereka kan media memegang peranan penting. Itu dia, media dan kemudian media. Jadi bagaimana kemudian pemerintah menggerakkan media untuk membantu pemerintah gitu, mendorong kepada organisasi mainstream agar membuka lebih luas teman-teman yang masih eksklusif, masih tertutup, masih konservatif untuk membuka diri. Dan ini insya Allah
akan lebih bagus. Ya, terima kasih Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan SU. Ini hebat sekali Bung Adrian. Dan kita sangat terkesan sekali dengan apa pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan dan prediksi-prediksi ke depan. Mudah-mudahan yang terjadi yang baik. Baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa dialog kami dengan Profesor Mulkan.